Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Puji Tuhan. Kita orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita adalah orang-orang yang selalu penuh dengan kemenangan. Amin. Saya kalau boleh jujur, badan capek banget Pak. Karena selama seminggu ini saya setiap hari ada pekerjaan. Hari ini nanti ibadah terakhir, saya harus balik ke Jakarta. Jam 4 pagi udah harus di bandara kembali karena ada penerbangan ke Banjarmasin. Tampil di Banjarmasin, istirahat cuma 2 jam, balik lagi ke bandara. Pulang ke Jakarta, istirahat malam. Besok paginya ngonten lagi, malam manggung, istirahat lagi 10 jam. Berangkat lagi ke bandara, penerbangan ke Jepang, lanjut ke Amerika. Jadi kalau mau dibilang, tadi ada di hotel nanya, Bang Mongol kok kayaknya fresh melulu. Apa rahasianya Bang? Enggak mikir Pak. Karena kalau dipikir Pak, mumet otakku. Stres Mongol langsung. Jadi namanya jadi Mongol stres double portion. Karena menikmati hidup, menjalani hidup dengan penuh banyak. Dulu kita miskin, dulu kita kerja biasa aja, pingin sesuatu yang lebih. Sekarang diberi Tuhan sesuatu yang lebih, kita pingin lagi seperti aduh kayaknya enak dulu ya Ngol. Kita masih bisa nongkrong-nongkrong. Itulah manusia kita. Kedanggingan kita kadang tidak pernah puas terhadap segala sesuatu. Tapi di saat dipuaskan Tuhan, kita pingin lagi kembali ke masa yang lalu. Itu yang membuat Mongol sampai hari ini berpikir benar juga ya. Dulu di saat saya jualan koran di pinggir jalan. Saya doa Tuhan. Kalau memang kehendak-Mu izinkan aku melewati fase yang lebih tinggi. Tuhan izinkan saya jadi artis. Di awal karir saya dulu setiap hari itu bisa 2-3 kali show. Di 2011-2012. Capek banget. Ngeluh, ya Tuhan. Kayaknya enak dulu deh Tuhan. Jam 5 sore pulang kerja masih bisa nongkrong di Monas. Ngitungin bintang yang jam 7 muncul. Sekarang boro-boro ngitung bintang. Jalan aja orang minta foto. Ada minta foto yang dia keren sekali jadi. Ada yang kamu kayaknya angle-nya kurang bagus deh. Aku harus di kanan. Ada lagi yang foto timernya 10. Kita udah senyum belum masih 8. Jadi manusiawinya kita seperti itu. Kak Mongol memang luar biasa ya. Tuhan Yesus berkati. Aduh Kak, bagi-bagi berkat dong. Saya bilang ke teman-teman, saya bilang ke rumah orang-orang di rumah. Kalau ingin diberkati jangan minta berkatnya sama Mongol. Minta sama sumber berkatnya namanya Yesus Kristus. Amin. Kalau nggak minta sama Mongol mah hari ini dikasih. Lu minta besok lagi muka gue udah asem. Tapi kalau minta sama Tuhan. Dengan konsisten kita berdoa bertelut minta sama Tuhan. Tuhan pasti akan izinkan memberi buat Anda berkat yang sempurna. Amin. Tinggal bagaimana sikap hati kita. Banyak orang aduh Bang Mongol, kok gue ada doa puasa setiap Jumat Kak Mongol. Tapi begini-begini aja. Instagram Mongol kalau gak percaya cek, banyak orang DM 80% minta bantu pinjol, dibayarin. Bang aku ngutang sampai 4 pinjol, boleh gak tolong diinin. Nanti saya kasih KTP, saya kalau perlu nanti nyicil sama Bang Mongol tiap bulan 200.000. Lah pinjol aja gak kebayar, nyicil di Mongol. Orang nanya terus gimana Bang Mongol solusinya? Mongol delete. Karena kalau diperpanjang dikasih bantu sama semuanya. Hilang lagi. Jadi kalau orang nanya bagaimana caranya Kak Mongol diberkati Tuhan? Bagaimana caranya Kak Mongol bisa tetap pada jalan Tuhan? Tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati. Di tengah gosip katanya Mongol udah login. Ada tuh Mongol udah login tahu. Dia temennya udah pada habaib
Ya dia kena tuh, dia hafal banget tuh tentang Nabi Muhammad katanya. Kan baca Pak. Saya baca buku. Stand up comedian itu harus rajin membaca. Karena kalau materinya tidak dari hasil survei, dia bawain di atas panggung bermasalah, dia yang masuk penjara. Kita bisa punya materi banyak karena dari mana? Dari membaca. Orang kan suka nanya, Bang, kenapa ya sekarang kok anak-anak yatim di Indonesia makin banyak ya? Tapi pengemis semua makin banyak ya, kita balik lagi. Karena kalimatnya di pasal 33 dipelihara oleh negara. Coba diberdayakan, nggak mungkin banyak. Kan kayak kita melihara kucing. 1 lahir 10, besok lahir 8, ya jadi banyak. Coba diberdayakan. Orang-orangnya akan jadi orang-orang yang produktif. Jadi kalau sumber berkat nongol dari mana? Ya dari Tuhan. Kenapa bisa diberkati? Kita baca Ulangan 28 ayat 1. Judulnya berkat karena ketaatan. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Apabila engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Di tempat yang tinggi mengatasi segala bangsa di bumi. Apabila engkau mendengarkan dengan sungguh dan melakukan semua perintah Elohim yang disampaikan kepada kamu hari ini. Jadi kalau kita dengar firman dengan sungguh, kita lakukan apa perintah Tuhan, maka berkat itu akan menjadi bagian hidup kita. Saya sampai hari ini semua handphone Mongol ada Alkitab di dalamnya. Jadi kalau penerbangan Jakarta Manado 3,5 jam, ya salah satu yang mau lakukan adalah dengar lagu sambil baca Alkitab. Ketiduran, bangun, lanjut Mobile Legend. Karena kalau main Mobile Legend di pesawat gak pernah kalah. Mobile Legend offline itu engkau akan selalu MPV. Keren tuh. Kalau Anda kurang jago main Mobile Legend, coba main yang gak ada sinyal. Pasti menang terus. Jadi saya menikmati pesawat itu dengan indah. Mau goyang gak mau goyang santai. Bang nanti cuaca begini, ya mau gimana? Apakah dengan kita naik pesawat pasti meninggal? Ya bisa juga, tapi orang duduk juga meninggal bisa. Omnya temannya Mongol di rumah nonton film meninggal lagi duduk. Ada saudara Mongol satu lagi baca Alkitab meninggal. Sedang duduk. Jadi kita gak usah ketakutan ngadapin hidup. Yang penting target hidup kita, Tuhan aku mau diberkati. Bagaimana caranya? Yakinkan dirimu layak untuk Tuhan berkati. Caranya pengelolaan keuanganmu, apakah engkau bisa mengelolanya atau tidak? Kalau Anda tidak bisa mengelola keuanganmu sendiri, duit cepet aja bisa bisa berabe. Apalagi kalau Tuhan kasih 15 M. Jadi yakinkan diri. Sama dengan orang-orang yang belum punya pacar. Kak aku udah 24 tahun gak punya pacar. Kak banyak tuh cowok ngeluh begitu. Ya yakinkan dirimu, mungkin saatnya engkau menabung dulu. Anda kalau pacaran kayak kami anak Jakarta, haleluya, aduh. Cewek Jakarta sekarang gak ada yang mau diajak ke Atrium Plaza. Arion dan Mogot Klender Plaza, aduh haleluya. Lu ajak cewek, neng Atrium yuk. Dia nyautnya cepet, hari gini Atrium bang, Esteller 77 lagi ya. Nah padahal Esteller 77 tuh enak banget loh. Lah kita nanya tuh semuanya kemana? Monas, aduh Monas pasti kerak telur sama teh botol. Enggak enak banget Pak. Lah kita nanya terus lu maunya kemana Neng? Senayan City. Pak, Ibu mohon maaf ya. Anda masuk pintu Senayan City, pintu utama. Sebelah kiri itu Burberry Pak. Sebelah kanannya Gucci. Depannya Bottega. Sampingnya Balenciaga. Hilang ginjal 1. Kebeli cuman dompet kecil kadang.
Jadi dengan Anda belum punya pacar buat kita cowok-cowok. Taatnya engkau bekerja. Kumpulkan uangmu. Biar saat nanti uang panaimu cukup untuk calon istrimu. Iya dah? Jadi santai. Yang penting dengar dan lakukan perintah Tuhan. Pasti everything under control. Dari tadi gue pakai bahasa Inggris ya. Apa karena pengaruh 4 hari lagi mengol ke Amerika. Soalnya saya mau merayakan ulang tahun di Patung Liberty. Iya kan? Jadi saya nanti bawa-bawa kue dari Holland Bakery. Ya kan? Saya langsung bilang, opung tulung tiup dan lilinnya. Jadi menikmati hidup dengan santai. Terus berkat Tuhan itu bukan cuma bicara materi. Berkat Tuhan itu salah satunya juga bicara tentang sukacita. Ada orang banyak punya duit tapi nggak bisa senyum. Ada orang yang duitnya sedikit tapi bisa menikmati. Ada orang yang nggak ada semuanya tapi bisa senyum. Nah itu yang sencingping tuh. Agak senyum-senyum diri. Dia ngeliat lampu nyala senyum gitu. Nah itu agak ya gitulah. Kalau saya kan di Instagram kan dibilang saya itu stresnya dikit. Karena udah dari saya stand up 2011 saya menggunakan nama Mongol Stress. Dengan ciri utama kacamata. Saya tidak pernah stand up kacamatanya di mata. Saya selalu taruhnya di kepala. Orang nanya kenapa bang? Ya karena yang minus otaknya. Jadi saya kacamatain daripada kacau nih ibadah ya kan. Jadi kalau orangnya terus apakah cuma dengan mendengar dan melakukan perintah Tuhan kita diberkati? Bisa juga. Tetapi kedua bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Matius 6 ayat 33. Ini semua orang Kristen hatam ayat ini. Ayo kita baca sama-sama Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Dengar, lakukan, cari. You must, udahlah gak usah pakai bahasa Inggris ya. Saya tadi soalnya udah dengar ya. Kita harus mulai mencari. Dengan apa? Mungkin kita bekerja. Sama juga dengan gereja. Gereja menjadi sempurna karena ada 3D. D pertama apa? Doa. D kedua apa? Dana. D ketiga apa? Daya. 3 ini sempurna. Keren gerejanya. Karena ada doa, ada dana, dan ada daya. Karena pengerja gereja, mereka nyanyi di sini. Wajib hukumnya harus diberi persembahan kasih. Saya tidak membela mereka. Saya bahkan kalau perlu honor saya lebih rendah dibandingkan mereka. Karena mereka kaum lewinya Tuhan. Otak mereka mumet mikir kos-kosan gak nyampe hadirat Tuhan. Penyembahan kita. Karena hanya penyembahan yang tulus dan murni nyampe ke takhta Elohim bagaikan dupa yang berbau harum. Lah salah satu singers lagi mikirin aduh besok bayar kuliah. Ciptaan baru berkah padamu. Akhirnya ngapain? Pinjol. Solusi paling gampang sekarang hanya pinjol. Temen dipinjemin ngasih tapi diceritain sekolom. Lu tahu gak dia kemarin minjem sama gua 2 juta tuh. Aduh tapi mudah-mudahannya kebayar ya. Nah temen yang ini dia cerita ke sana. Rangkaian kalimatnya nambah 2 oktav. Nah kalau dipinjol. Kalau nggak bayar baru dia bersuara. Dicari semua datanya. Tapi kalau teman dipinjemin. Orangnya belum nyampe 30 hari. Baru hari kedua dia udah cerita. Saya pernah ngalamin seperti itu. Minjemnya kalau 50 juta bagus. 150 ribu doang. Tapi dia minjem di Mongol 12 juta. Sampai Mongol tulis di Facebook, tahun Yobel telah terjadi. Utangmu kuputihkan.
Karena kita setiap kali nelpon dia minta bayar. Katakan ceritanya bareng-bareng kita ke Senayan, Plaza Indonesia. Saya beli tas Coach, dia pingin. Terus dia bilang, Mongol nanti ngana kita bayar cicil panganan. Nih mar ngana bayar akan tas suka sekali tas ini. Ya Mongol bayar 3 tahun. Nyak dia bayar-bayar. Mongol langsung tulis ada di status. Tahun Yobel telah terjadi. Hutangmu kuputihkan. Ada lagi nih masih ada utang 25M. Mau diputihkan apa gimana kita kayak kurang. Aduh hati kayaknya tidak menyetujui. Pinjam buat kampanye. Nggak kepilih. Dia senyum sendiri gua yang mumet. Aduh. Sekarang orang bilang kenapa Mongol nggak nyalon lewat partai. Enggak saya emang nggak mau nyalon. Saya mending jadi hamba Tuhan. Daripada jadi anggota legislatif terus pelantikan tato semua saudara ngumpul di rumah. Dengan sejarah masa lalu nganapi omak dulu begini, begitu, begini, begitu. OTT KPK Mongol langsung. Jadi lebih baik jadi artis. Jangan pulang Manado. Saya di atas mimbar ini saya jarang pulang Manado Pak. Setahun itu kalian 3 tahun sekali pulang. Orang bilang anak sombong Moli, saya yatim piatu udah gak ada mama gak ada papa mau ngapain pulang. Plus menang Mongol anak tunggal. Gak punya saudara, tapi kan mamanya punya saudara-saudara, punya. Tapi kalau kita pulang penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Nganape omak ding kita pe mamak begini jadi ngana ini kita pe keponakan, jadi ngana ding kita pe anak-anak saudara begini hilang lagi 2 juta. Darah Yesus. Somo Natal sayang. Curhat sepatu Pedro formo Natal semulai ada. Tadi di hotel Mongol bilang menurut BMKG Desember besok hujan. Tablik sepatu kanvas Jo. Kan di TikTok banyak ya kan. 89.000 gak apa-apa kan tinggal pakai lem dakol. Jadi kadang orang berpikir wah dia kan artis diberkati Tuhan pas. Iya bener iya Pak. Tetapi kan kita juga punya kebutuhan juga. Saya punya anak cewek. Pak anak cewek dengan anak cowok. Lebih enak anak cowok Pak. 3 bulan sekali beli sepatu dia diam Pak. Anak cewek gak bisa begitu Pak. Gak bisa lihat bando jepitan rambut. Semua dia tunjung aduh bagus sekali Pi. Bisa gak beliin buat Cece. Kita suruh ambil satu dia bilang sebulan 30 hari. Kita gak mau kasih di belakang omanya provokator. Anak dok cuman satu ngana baku-baku hitung. Beli Jo. Oh, iya. Kasir juga so senyum-senyum. Dia kan stand up komedi termahal nih pasti beli nih. Kita gak beli. Bisik-bisikan mereka. Ih katanya dia termahal ternyata pelit ya. Beli. Dia pulang berangkat sekolah hari Senin dia bawa ke sekolah. Kita kan tanya. Itu kenapa bando dibawa semua jepitan rambutnya. Ih papi gak denger khotbah Opa Gilbert ya. Kata Opa Gilbert kita harus punya kasih. Nah di otak dia punya kasih itu ngasih. Saya sampai ngomong sama mami ini kalau anak begini lagi sekali. Mongol masukin panti asuhan. Ntar gue jemput umur 14 tahun. Tapi mau bagaimana anak cewek sayang. Mau marah. Dia kiblat hidupnya papanya. Papanya jangan ambruk. Papanya jangan sampai jatuh. Otomatis bagaimana saya bisa bertahan? Karena kemurahan Kristus saya bertahan. Godaan Pak, aduh. Kita sesama artis kalau ketemu. Dompetnya bro, Bapak Ibu Surgawi. Lewat cewek. Kalau kita sesama artis cowok tuh nongkrong. Ngol gue baru habis dari Hong Kong. Gue beli dompet ini ngol kita. Orange nih. Hermes. Ya kan, ini berapa lu beli di Hong Kong bro? 21 juta ngol. Cuman buat naruh kartu itu loh yang 3, kiri sini 3, sini 3. 21 juta segini. Iya ngol, ini limited edition. Tapi isinya kartu kredit semua. Sama kartu BPJS nyelip 1.
Tapi dompet 20 juta, utang BPJS nggak dibayar. Dia nanya, lu dompetnya berapa Ngol? 75.000. Mereknya apa? Levi. Harusnya Levi's, dia tulisnya Levi. S-nya hilang. Iya kan ada tuh yang, ada juga teman Mongol beli Dior, tapi tulisannya Diro. Tahu nggak sama dia diapain? Dibuang tasnya. Itu gara-gara beli online tuh. Tulisannya Dior, pas dateng Diro. Mongol juga dompet Levi. Dia bilang, udah terserah lah. Berapa ini? 75. Tapi buat Bang Mongol 50. Tapi foto ya Bang. Oh dia foto sama-sama. Kenapa? Yang penting kan isinya debit card. Iya kan? Jadi bukan soal dompetnya. Berkat Tuhan bukan soal banyaknya uang. Bagaimana engkau bertumbuh dalam kerohanianmu dan hidupmu penuh dengan sukacita. Amin. Santai aja. Baru yang terakhir. Ada banyak rahasia untuk diberkati Tuhan. Hari ini kamu mau kasih 3. Dengar, lakukan, cari, dan yang paling terakhir adalah Maliaki 3 ayat 10. Maliaki 3 ayat 10 dengan suara nyaring kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bawalah seluruh ke dalam supaya ada makanan di rumahku. Dan sekarang ujilah aku dengan Sebaot Yahweh semesta alam berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dengar, lakukan, cari, dan yang paling terakhir adalah bawa. Bawa ke rumah Tuhan. Bawa ke rumah perbendaharaan. Saya jujur ya Bapak Ibu, saya dulu waktu hidup di jalanan, saya masih ingat gaji Mongol. 1.900.000 dari 3 pekerjaan. Jualan koran, kerja rumah makan Padang 400-an gaji Mongol. Terus tukang goreng di Pecel Lele Heri di Jalan Sunda. Dulu udah ada di itunya Luna Maya karena dia sempat pergi ke tempat Mongol jualan. Dari 3 pekerjaan ini saya bergaji 1,9 juta. Kos-kosan Mongol 250.000. Dari 1,9 saya bawa ke gereja 200.000. Logiknya 190.000. Saya bilang segenapnya no Tuhan 200. Saya bawa ke gereja rajin dan taat. Di saat diperhadapkan Mongol jadi artis. Itulah emang benar duit bikin mumet otak orang benar. Penghasilan kita udah bunyi ratus juta. Pas dihitung per puluhan. Berapa bulan ini penghasilan kita? 482 sekian Kak. Hah? Perpuluhannya 48. Telepon Ibu Gembala dulu deh. Jujur Mongol telepon Ibu Gembala. Bu Gem boleh gak 5 juta aja perpuluhannya? Ibu Gembala bilang apa? Kalau memang itu Mongol mau kasih, kami gereja menerima. Padahal harusnya 40 juta lebih. Diingetin temen, Mongol, jangan baku hitung deng Tuhan, jangan Tuhan balas. Oh darah Yesus. Dengan berat hati sumpah Mongol bawa ke gereja. Manggung gak ke gereja. Minggu ke-4-nya ke gereja lagi. Mongol lihat Ibu Gembala cincin sama gelang sama kalung sama anting baru. Pak Gembala yang tadinya jamnya Seiko Senen. Tahu-tahu udah pakai gece. Lah kita masih alba. Kan kita langsung, siapa lebih banyak duit dia dengan kita. Tuhan kita pede dia sudah beli cincin nih. Jujur Bapak Ibu, jujur. Saya nggak ke gereja 4 bulan. Saya pernah sharing sama Bunda Hana kasus ini. Saya nggak ke gereja 4 bulan. Benar Alkitab bilang, di mana di mana duitmu, hartamu berada, di situ hatimu berada. Mumet saya nggak ke gereja 4 bulan. Doa pagi lah Mongol ditegur Tuhan. Tegurannya ngapain? Suruh belajar dari Petrus. Mongol tengking tuh suara darah Yesus.
Petrus berkhianat. Aku tidak mengenal engkau. Masa Mongol suruh berkhianat? Lock in dong berarti gue. Enggak, ternyata teman-teman. Benar judulnya Ulangan 28. Berkat karena ketaatan. Anda tahu Petrus itu adalah seorang nelayan 3 generasi. Di saat Yesus naik ke perahu dan Yesus ngomong sama Petrus, tebarkanlah jalamu. Protes enggak Petrus Bapak Ibu? Protes dia. Dia kan bilang udah dari semalam. Udah kiri kanan kita tebar jala. Kenapa Petrus protes? Yesus anak tukang kayu. Dia lebih jago bikin meja, bikin lemari. Petrus cari ikan, dia jagoannya. Sekarang disuruh sama tukang kayu. Tetapi karena imannya luar biasa, Alkitab tulisnya koma. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Dan Anda tahu, sejak kasus itu, saya doa sama Tuhan. Tuhan, ajarkan Mongol bagaimana caranya memberi untuk supaya hatiku ikhlas memberinya. Ketemu diajarin sama Tuhan kasus Esther. Di saat Ahasyaweros memberi harta untuk Esther. Malam itu juga sama Esther dititip ke Mordekai untuk bawa ke rumah Tuhan. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Setiap saya dapat acara dibayar, saya nggak nunggu bulan. Saya langsung kasih 1 jam setelah itu. Kenapa saya sampai hari ini menang? Karena seandainya Mongol dibayar 70 juta. Berarti perpuluhannya 7 juta. Dari 70 juta Mongol potong 7 juta ke gereja. Mongol masih memegang 63. Masih aman, gedenya masih di Mongol. Coba kalau kita penghasilannya 70 juta. 7 jutanya kita simpen, nanti awal bulan kita baru kasih. Habis besarnya. Jadi akhirnya sampai hari ini saya menang memberi. Dan Anda tahu di Alkitab Maliaki 3 ayat 10 Tuhan suruh apa? Ujilah dirinya. Anda berani nguji Tuhan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mulai hari ini ayo kita belajar untuk memberi apa yang Tuhan punya. Dan Anda akan lihat Tuhan akan selalu memberkati hidup Anda. Amin. Bukan cuma masalah duit, sukacitamu, kesehatanmu. Saya jujur sampai hari ini belum masuk rumah sakit untuk opname. Kemarin tensi darah 158/120. Mongol pemami langsung telepon, memang anak kepala batu ngana. Ada makan apa ngana? Durian. Keluar dari kalimat nado memang anak setan ngana. Jelas mami kalau kita setan no mami apa dang? Dia gak bisa ngomong lagi. Heron kasiang. Ingat mami so 81 kalau boleh mami lebih dulu meninggal jangan ngana. Jadi stop. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya di Makassar sudah dari hari Jumat. Saya di dalam kamar termasuk hari ini berdoa Tuhan izinkan aku makan coto Nusantara. Boleh nyanda. Mongol bilang ke manajer, Bill kita mau negojek nepi di pelabuhan. Mau kemana kak? Mau makan coto Nusantara. Pergi Jo. Mongol ke gereja Pak tadi. Pulang ke hotel nyari dompet gak ada. Kita WA, di mana ngana? Oh kita di gereja, mana itu dompet? Ya kak, tak bawa. Di bawah manajer, emang benar-benar besok tinggal nurut SP1 manajer ini. Pingin makan coto Nusantara, aduh Tuhan Yesus sadap sekali Tuhan. Cuman kagak lekom bibir bengkok kanan. Ada. Aneh. Soalnya coto di Makassar kon dia pakai ketupat yang kecil-kecil. Aduh haleluya kadang gak sadar 10 tuh ketupat. Makassar tuh provinsi paling enak loh dalam hal makanan. Oleh sebab itu pantesan semuanya gemuk ya. Selain karena Makassar makanannya enak. Kedua karena kita diberkati Tuhan. Amin. Ya dong.
Karena orang gemuk itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Alkitab yang bilang kok, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi kita buncit. Jadi buat cowok-cowok buncit jangan sok-sok six pack. Kita tuh buncit ya kadang kalau ketemu orang six pack tuh nahan napas loh. Ya bro, ya gue sih ngebasket sih. Ya begitulah bro ya, gue berusaha untuk ya udah gak ngerokok, gak vape. Ntar dia ngambil napas ke belakang. Ya gitu. Lepaskanlah. Ini lambang kemapanan. Incaran cewek-cewek Jakarta sekarang adalah cowok-cowok buncit. Kenapa? Karena mereka yang mampu membeli iPhone 15. Udah ada sekarang. Di Singapura udah jual. Kemarin Mongol ke Batam juga ada. iPhone-nya 15 casing, mesinnya Oppo. Oke Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingat apa pertama? Dengar dan lakukan, ketiga cari dan bawa kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak akan pernah berhutang dengan orang-orang yang taat kepadanya. Dan kita akan melihat berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Shalom.